sekalian adalah sesuatu, yakni nikmat iman wal Islam ini yang akan menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis dari majalisul ilm yang di dalamnya kita saling nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya. Betapa butuhnya kita jamaah sekalian terhadap nasihat, sehingga nasihat ini merupakan pokok utama di dalam agama kita. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang masyhur beliau bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Seseorang yang terkadang tergelincir itu akan tersadarkan dengan nasihat. Seseorang yang mulai futur, merasakan rasa malas dalam beribadah maupun beragama, itu akan semangat ketika dia mendengarkan nasihat. Seseorang yang berada di dalam ketaatan kepada Allah akan semakin kuat dan kokoh di atas ketaatan dan keimanan kepada Allah dengan nasihat. Fama ahwajana ilan nasihah. Maka betapa butuhnya kita terhadap nasihat itu. Bahkan jamaah sekalian mengalahkan butuhnya kita terhadap makan dan minum. Oleh karena itu para nabi dan rasul Allah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini itu dalam rangka memberi nasihat kepada umatnya, kepada kaumnya. Di antara para nabi dan rasul itu ada yang berkata kepada umatnya, wa ana lakum nasihun amin. Dan sungguh saya ini adalah penasehat yang terpercaya untuk kalian. Sebahagian mereka mengatakan, wa nasahtu lakum walakinnakum la tuhibbunan nasihin. Dan saya telah menasihati kalian wahai kaumku, akan tetapi kebanyakan kalian itu tidak senang terhadap nasihat itu. Nah, maka seorang hamba yang beriman dan baik agamanya, mereka senang untuk mendengarkan nasihat dan tidak pernah merasa cukup dengan nasihat apapun selama itu adalah nasihat kebaikan dan merupakan kebaikan terhadap seorang hamba ketika dia punya hirs, semangat untuk nasihat, menasihati, semangat di dalam memberikan nasihat kepada saudaranya. Demikian pula mereka senang untuk mendengarkan nasihat dari orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak nasihat yang ada di permukaan bumi ini, nasihat yang terbaik itu adalah nasihat yang datang dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dialah orang yang datang ke permukaan bumi ini, diutus untuk umat akhiruz zaman, sehingga dia menjadi seorang nabi dan rasul, penutup seluruh para nabi dan rasul. Beliau datang menasihati umat untuk senantiasa berada di atas kebaikan dan menghindari setiap keburukan-keburukan. Dan itulah tugas para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda,
ma min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tak seorang nabi pun yang terutus di permukaan bumi ini kecuali merupakan keharusan baginya, kewajiban atasnya untuk menyampaikan kepada umat ini setiap kebaikan yang mereka ketahui dan memberikan inzar, peringatan kepada mereka dari setiap keburukan yang mereka ketahui. Termasuk baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau meninggal dan telah meninggalkan banyak nasihat terhadap umat ini, mencegah mereka dari jalan-jalan kehancuran, jalan-jalan kebinasaan, jalan-jalan menuju ke dalam neraka Allah, dan senantiasa menunjukkan mereka kepada jalan-jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perkara yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk umatnya, untuk kita seluruhnya, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu, jauhilah oleh kalian seluruhnya as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Nabi nasihatkan agar kita menjauhi 7 perkara yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa 7 perkara yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah asyirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan yang kedua, was-sihru, melakukan praktek-praktek sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan hak. Yang keempat, wa aklur riba, makan harta dari hasil riba. Yang kelima, wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, kabur atau berlari dari medan pertempuran. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita mukminah yang baik-baik itu melakukan perzinahan tanpa ada bukti yang nyata. Baik, mari kita perhatikan dalam hadis ini, ikhwani fillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian seluruhnya 7 perkara yang membinasakan. Nabi di sini menggunakan kalimat ijtanibu. Apa artinya ijtanibu? Dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mujanabah. Al-mujanabah itu saling membelakangi, tidak bisa ketemu. Nabi tidak mengatakan utruku, tinggalkan, karena meninggalkan sesuatu
memungkinkan saja dia tinggalkan tapi masih terlihat dari jauh, kan begitu ya? Tapi Nabi di sini menggunakan kalimat ijtanibu. Ya, maknanya adalah huwa fi janib wa anta fi janibin akhar. Dia berada di satu sisi dan kamu berada di sisi yang lain, tidak akan ketemu. Ini adalah isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar setiap muslim benar-benar berupaya meninggalkan, ya, menjauhi, membelakangi 7 perkara yang disebutkan dalam hadis ini karena bahayanya. Terkadang kita jamaah sekalian memandang remeh sesuatu, menganggapnya sesuatu yang sepele, padahal bagi Allah dan Rasulnya itu bukan perkara yang sepele. Termasuk 7 perkara ini. Nah, sehingga di sini isyarat dari beliau harus kita jauhi sejauh-jauhnya, tinggalkan sejauh-jauhnya. Jangan pernah mendekat, jangan pernah bertemu, jangan pernah berjumpa dengan 7 perkara ini. Karena dia sangat berbahaya. Sampai-sampai Nabi mentakbir dengan kalimat al-mubiqat, perkara yang membinasakan. Dan benar, siapa yang terjatuh pada salah satu dari 7 perkara ini pasti binasa. Binasa di dunia, alam barzakh, dan di akhirat. Makanya Nabi SAW benar-benar menasihatkan perkara ini, dan beliau mewanti-wanti umatnya jangan sampai ada yang terjatuh di dalamnya. Ya. Dan perlu difahami ikhwani fillah, ketika Nabi menyebutkan sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, bukan artinya hanya 7 ini perkara yang membinasakan yang diperingatkan oleh Nabi. Ya. Tidak. Akan tetapi dari metode pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau metode dakwah beliau itu adalah mengajarkan ilmu kepada umat bitadrij, sedikit demi sedikit. Paham ya? Sehingga orang gampang untuk memahaminya dan menghafalkannya. Nabi mengatakan jauhi 7 perkara yang membinasakan. Kita hafalkan itu, kita dalami maknanya, ya, kita fahami betul sehingga kita bisa menjauhinya. Kemudian kita berpindah kepada hadis yang lain misalnya untuk mengetahui perkara-perkara yang membinasakan yang lain. Karena kapan langsung disebutkan, ya, jauhi 100 perkara yang membinasakan, orang dibaca nomor 10 lupa nomor 1, kan begitu ya? Iya. Dibaca nomor 52 sudah lupa nomor 20. Makanya Nabi mengajarkan sedikit demi sedikit. Nah, maka ini bukan pembatasan. Sekali lagi, ini bukan apa? Bukan pembatasan bahwa perkara yang membinasakan itu hanya berapa? Hanya 7, tidak. Sama misalnya dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 disebutkan oleh Nabi, tapi ingat bukan hanya 7 golongan saja. Karena ternyata dikaji oleh para ulama kita, ya, dalam hadis-hadis yang lain itu didapatkan banyak sekali, ya, golongan orang yang berhak mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Berarti Nabi menyebutkan 7 sebagai bentuk pendidikan. Jelas ya? Maka di sini juga jamaah sekalian, agar supaya kita mudah untuk menghafalkannya.
ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Nabi, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Ketika mendengar kalimat 7, kita langsung fokus hafal. Iya. Oh, cuma 7. Begitu ya? Iya. Coba kalau langsung dikatakan, ya, jauhi 100 perkara yang membinasakan. Siapa yang bisa hafal? Ya, mungkin ada yang bisa hafal, tapi ya butuh mujahadah, betul kan begitu ya? Dalam sekali duduk langsung hafal 100 perkara yang membinasakan. Lebih parahnya lagi kalau 7 juga tidak hafal. Nah, artinya apa? Keterlaluan. Kalau Nabi sudah memberikan keringanan 7, hafal dulu 7 ini. Kita pun tidak hafal. Iya. Dan kurang mendalami maknanya. Bagaimana mau menjauhinya? Kita wajib untuk mengenal jamaah sekalian 7 perkara yang membinasakan ini, untuk kita bisa menjauhinya. Kata para ulama, araftu syarra la lisyarr lakin litawaqqih. Faman lam ya'rifil khaira bisyarr yaqa'u fi. Saya berusaha untuk mengetahui, mempelajari keburukan, kejelekan, perkara yang membahayakan, bukan untuk melakukannya, tapi litawaqqih, untuk berhati-hati dan menjauh daripadanya. Faman lam ya'rifil khaira bisyarr yaqa'u fi. Karena siapa yang tidak tahu kebaikan itu dengan kejelekan, pasti dia akan terjatuh ke dalamnya. Pasti dia akan terjatuh dalam kejelekan dalam keadaan tidak sadar. Nah, maka Nabi mengajarkan ini supaya kita faham dan kenali perkara-perkara yang membinasakan ini, supaya kita bisa terjauhkan daripadanya, menghindar daripadanya. Ketika kita tahu betul dan kita dalami maknanya, sadar akan bahayanya, di saat itulah jamaah sekalian kita akan berupaya semakin menghindar daripadanya. Tapi kalau kurang faham, kurang kenal, maka mungkin saja kita akan meremehkannya. Oh, biasa, nanti kita bertaubat, begitu ya. Oh, cuma satu saja dilakukan, yang lain tidak usah. Yang pada akhirnya saling tarik menarik dan dia lakukan semua perkara yang membinasakan itu. Wal'iyadzubillah. Tapi kalau orang kenal betul, dia akan sadar dan berupaya untuk menjauh. Nah, sama misalnya ketika seorang itu melakukan perjalanan, dia dikatakan di depan situ ada ular berbahaya di jalannya, jangan ada yang lewat, itu ada ular berbahaya di situ. Orang-orang yang kenal apa itu ular, dan bagaimana bahayanya itu ular, tidak akan berani untuk lewat, kan begitu ya? Tapi orang yang tidak paham hanya pernah mendengar nama ular, oh ular, coba-coba bagaimana bentuknya itu, kan begitu ya? Coba-coba lewat, coba-coba dipatuk, siapa tahu tidak terlalu berbahaya. Kenapa? Tidak terlalu kenal, kadang hanya kenal nama. Demikian pula jamaah sekalian, kalau kita faham hanya mengetahui 7 perkara yang membinasakan ini dan tidak kita tidak berupaya untuk mengenalnya dengan sedalam-dalamnya, boleh jadi kita seperti orang-orang yang kenal ular tapi tidak berhati-hati daripadanya. Jelas ya? Maka dari itu jamaah sekalian, para ulama, para syurrah, mereka banyak sekali membahas hadis ini, dan betul-betul mengingatkan umat dari 7 perkara yang membinasakan ini, supaya kita semuanya hati-hati, tidak meremehkannya dan tidak bergampangan dengannya. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?"
apa 7 perkara yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Di sini kita bisa melihat respon positif dan semangat luar biasa dari para sahabat tentang ilmu. Langsung ditanya, langsung penasaran ya, ketika Nabi sebutkan jauhi 7 perkara yang membinasakan, langsung penasaran. Dan ini adalah semangat yang harus dicontoh oleh para penuntut ilmu kapanpun dan dimanapun mereka berada. Punya hirs terhadap ilmu. Iya. Ada sesuatu yang baik, naam, maka langsung semangat untuk mempelajarinya, untuk memahaminya. Ada sesuatu yang buruk diketahui oleh orang, dia tidak tenang kalau dia tidak berusaha untuk mengetahui pula supaya dia bisa terhindar daripadanya. Gitu ya? Bukan ya sifat penuntut ilmu kalau ada kebaikan, ada keburukan, dia santai-santai saja. Ya, nanti tahu juga. Tidak berupaya ditanyakan, tidak berupaya dicari, tidak berupaya untuk digali. Nah, ya. Tapi giliran, ya, ada berita yang mengatakan di sana ada bisnis luar biasa, ya, income-nya sekian, sekian dan sekian, ya, omset sekian per hari, langsung penasaran, bisnis apa itu? Nah, langsung berupaya dipelajari, masuk di grup-grupnya supaya bisa mengetahuinya lebih dalam. Nah, para sahabat Nabi tidak seperti itu, ya. Tapi yang mereka kejar, ketika ada satu kebaikan yang pernah disampaikan oleh Nabi, mereka tidak tahu, maka itu adalah suatu kerugian yang sangat besar terhadap mereka. Satu majelis, ya, duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lewati, itu menimbulkan penyesalan luar biasa terhadap para sahabat. Ada satu faidah yang luput dari mereka, satu hadis yang mereka tidak hafal, akan dicari. Mungkin kita semuanya ya pernah mendengarkan kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Mendengarkan ada satu hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau belum dengar sementara Nabi sudah meninggal. Ternyata dikabarkan bahwa ada seorang sahabat Nabi yang menghafalkan hadis itu, dia dengar langsung dari Nabi, tapi dia berada di negeri Syam. Sementara Jabir berada di mana? Di Madinah. Setelah dia ketahui nama sahabat yang hafal itu hadis, apa yang dia lakukan? Dia persiapkan perbekalannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, dia naikkan di atas kudanya. Naam, kemudian dia tunggangi kudanya, dia tempuh perjalanan sekitar 30 hari lamanya untuk sampai ke Syam. Tujuannya apa? Satu hadis yang belum beliau dengar. Ketika berjumpa dengan sahabat itu, apa katanya? Ya, kata sahabat ini, suatu kemuliaan besar bagi saya, seorang sahabat Nabi yang mulia datang. Nah, apa gerangan yang menggerakkan kamu datang ke sini? Kata Jabir, saya datang bukan untuk bisnis, saya datang bukan untuk keluarga, tapi saya datang untuk mendengarkan satu hadis yang pernah kamu dengarkan oleh Nabi, yang pernah kamu dengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya khawatir jangan sampai saya meninggal atau kamu lebih dahulu meninggal, saya belum mendengarkan hadis itu. Tanya hadis apa ke itu? Katanya tentang ini dan ini. Dibacakan hadisnya, ya, hanya sebentar, tidak sampai setengah jam, ya, dia dengarkan hadis, kemudian dia hafal. Setelah itu pamit pulang ke Madinah.
Tidak ada maksud lain. Semangat seperti inilah yang telah menjadi langka di zaman kita, jamaah sekalian. Iya. Majelis-majelis ilmu kurang peminatnya. Halaqah-halaqah Quran kurang peminatnya. Sementara jalan-jalan penuh, pasar-pasar penuh, pusat-pusat perbelanjaan penuh dengan orang. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an, suatu ketika beliau datang ke pasar, dia lihat orang sementara sibuk dengan perdagangannya. Kata Abu Hurairah, beliau umumkan kepada seluruh pedagang dan pembeli, katanya, adakah di antara kalian mau mendapatkan pembagian? Ayo segera datang ke masjid, ya, ke Masjid Nabawi, di sana ada pembagian. Yang mau dapat mendengarkan pengumuman seperti itu, respon cepat, kan begitu ya? Ya. Coba bayangkan kalau sekarang diumumkan ada pembagian raskin. Ya. Orang terkadang saling pukul memukul untuk antri. Iya kan? Ada pembagian pupuk bersubsidi. Oh. Ada pembagian ini dan itu. Demikian pula orang-orang ketika itu, mereka langsung berbondong-bondong lari ke pasar. Ternyata tidak ada pembagian. Mereka kembali ke pasar, dia cari Abu Hurairah. Pembohong ini Abu Hurairah. Mana ada pembagian? Kata Abu Hurairah, tidakkah kalian melihat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ ada orang yang mengajarkan ilmu, ada orang yang mengajarkan Quran, ada orang yang mengajarkan hadits-hadits Nabi, ada halaqah-halaqah. Mereka duduk di dalamnya. Katanya, iya ada, kita lihat, tapi tidak ada pembagian. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, itulah hakikat pembagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak apa? Tidak tahu, tidak faham. Maka ikhwani fillah, dibutuhkan kembali untuk menumbuhkan semangat untuk hadir di majelis-majelis ilmu, di halaqah ilmiah. Apakah dia mendengar, apakah dia belajar, atau dia yang mengajar? Apakah dia yang mendengarkan nasihat atau dia memberi nasihat? Di atas inilah seorang itu harusnya bersemangat, karena ini yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan halaqah-halaqah ilmu yang dihidupkan, ini yang akan mengangkat bencana-bencana yang ada di permukaan bumi ini. Tayyib. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi ditanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa 7 perkara yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, yang pertama, asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah di dalam ibadah. Siapa yang terjatuh di dalam bentuk-bentuk kesyirikan ini, apakah syirik akbar atau syirik asghar, syirik besar atau syirik kecil, syirik yang nampak atau syirik yang tersembunyi di dalam hati, ya, maka jelas-jelas pasti kebinasaan untuknya. Binasa di dunia, binasa di akhirat. Kenapa? Karena kesyirikan ini adalah dosa yang terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Tidak ada dosa yang mengalahkan dosa kesyirikan, terutama ketika dia adalah syirik akbar. Kenapa jemaah sekalian? Dia adalah kezaliman yang terbesar, disebabkan karena
Yang terzalimi di sini adalah Allah Azza wa Jalla. Saling menzalimi antara manusia, antara satu dengan yang lainnya berbuat aniaya. Itu kata Nabi, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan nanti pada hari kiamat. Itu saling menzalimi antara makhluk. Terus bagaimana kalau Allah yang terzalimi? Hakikatnya Allah yang dizalimi oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Hak Allah yang seharusnya diibadahi satu-satunya, dibesarkan, diagungkan setinggi-tingginya, dimuliakan, diharapkan, tempat bersandar segala sesuatu, ternyata diarahkan kepada selain Allah. Itu adalah zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Saya adalah zat yang paling tidak butuh kepada kesyirikan, kepada tandingan-tandingan, kepada syarikat-syarikat, tidak butuh, kata Allah. Oleh karena itu, man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang dia menduakanku di dalam amalan itu, saya tinggalkan dia bersama dengan tandingannya. Saya tinggalkan dia bersama dengan syarikatnya, siapapun itu. Dia duakan Allah dengan batu, dia duakan Allah dengan pepohonan, dia duakan Allah dengan siapa? Arwah para nabi dan rasul. Dia duakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para malaikat. Kata Allah, taraktuhu wa syirka. Saya tinggalkan dia bersama dengan kesyirikannya. Allah tidak butuh. Sehebat apapun salatnya, sehebat apapun puasanya, sehebat apapun dia melakukan ibadah kepada Allah, kalau di dalamnya ada bentuk kesyirikan, Allah akan tolak. Allah tidak butuh kepada amalan yang seperti itu. Naam. Sementara jamaah sekalian, ini adalah perkara yang terkadang dipandang sebelah mata, sementara dia adalah sesuatu yang sangat berbahaya terhadap diri anak cucu Adam. Setiap kita berpotensi terjatuh di dalam kesyirikan. Jangan pernah merasa aman daripadanya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, "Asy-syirku akhfa min dabibin namli ala safatin sauda'in fi dhulumatil lail." Syirik itu adalah akhfa min dabibin naml. Syirik itu lebih halus dari langkah seekor semut. Ala safatin sauda, di atas batu yang hitam, fi dhulumatil lail, di tengah malam gelap gulita, sulit untuk dideteksi. Syirik itu gambarannya seperti itu. Ada orang-orang yang terkadang diperlalaikan oleh syaitan laknatullahi alaihim ajma'in. Merasa dirinya punya ibadah yang banyak, ibadah yang luar biasa, ibadah yang hebat, tauhidnya sudah mantap, ternyata dimasuki riya di dalam hati, di tengah-tengah melakukan peribadatannya, di tengah-tengah amalannya, Allah tolak. Allah tidak butuhkan amalan itu. Iya. Maka ini adalah kebinasaan yang besar. Bahkan jamaah sekalian, dosa kesyirikan, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kalau dia adalah syirik akbar, dia mampu menghapuskan seluruh amalan yang telah berlalu, dan pelakunya dianggap kafir, keluar dari agama. Kebinasaan besar. Kebinasaan di dunia.
ketika dia telah melakukan amalan berpuluh-puluh tahun, ya, ikhlas kepada Allah, habis waktu, tenaga, pikiran, ya, biaya, melakukan ibadah, amalan-amalan saleh, satu kali melakukan syirik akbar, semuanya terhapuskan. Apakah dia amalan wajib ataupun amalan sunnah. Hatta walaupun dia haji setiap tahunnya, walaupun dia umrah setiap tahunnya, hilang seluruh amalan itu dengan syirik akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka itu syirik, maka pasti akan terhapus seluruh amalan yang telah mereka lakukan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada umat-umat sebelum engkau. La in asyrakta, kapan kamu syirik, kata Allah. Yang diancam adalah Rasulullah dan para nabi dan rasul Allah yang lainnya. La in asyrakta, kapan kamu syirik dalam ibadah, la yahbatanna, pasti akan hancur seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau termasuk orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Betapa tidak jamaah sekalian, kerugian luar biasa orang-orang yang kembali kepada Allah pada hari kiamat membawa amalan dan pahala yang sangat besar. Dan Allah perlihatkan, ya, janjinya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan amalan kebaikan sebesar dzarrah, ya, atau sekecil dzarrah sekalipun, pasti dia akan lihat. Dan Allah tunaikan janjinya pada hari kiamat. Didatangkan amalan-amalan hebatnya, amalan-amalan besarnya, diperlihatkan kepadanya, dia akan lihat. Tapi ingat, diperlihatkannya amalan itu belum tentu memberi manfaat terhadap diri seorang hamba. Karena ada orang yang hanya diperlihatkan amalannya, setelah itu hancur menjadi debu. Itulah para pelaku kesyirikan kepada Allah. Dengan amalan-amalan hebatnya, amalan-amalan besarnya, amalan-amalan luar biasanya, dia bawa kembali kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami mendatangkan amalan yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan dunia pada hari kiamat. Diperlihatkan, ini amalanmu semua, banyak, besar, luar biasa. Tapi setelah itu, faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak bermanfaat. Itulah amalannya ahlus syirk. Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian, setiap orang wajib berhati-hati daripadanya. Terkadang kita merasa kita ini sudah belajar tauhid, gitu ya, merasa jauh, aman dari syirik. Ingat, tidak ada orang-orang yang merasa aman dari syirik kecuali ahlus syirik. Dan tidak ada orang yang paling takut dari kesyirikan kecuali ahlut tauhid. Semakin hebat tauhidnya, semakin takut dari syirik. Itu kaidahnya. Dan ini bisa menjadi tolak ukur dalam diri kita jemaah. Tapi kalau merasa syirik, biasa syirik, saya sudah tahu juga, akhirnya bergampangan dengannya, tidak takut daripadanya. Kadang kita bergampangan lihat di YouTube praktek-praktek kesyirikan, begitu ya. Bahkan berani masuk di grup para dukun-dukun, ya,
para tidak normal, sekedar nyimak. Subhanallah, tayangan-tayangan di TV yang berbau kesyirikan. Terkadang kita menyaksikan anak kita sendiri menonton film-film yang di situ diselipkan perkara-perkara kesyirikan, kita tidak tegur atau kita tidak berupaya menjelaskan itu syirik. Dari sisi ini kesyirikannya bahaya itu. Nah, bahkan terkadang kita mendengarkan anak kita pulang dari sekolah kadang mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan. Tidak boleh duduk di atas bantal lebih, nanti bisul ki. Santai saja. Tidak ada bentuk teguran, tidak ada bentuk pendidikan, tidak pernah diajari. Apa alasannya? Masih kecil. Ini adalah meremehkan perkara-perkara kesyirikan. Ingat, tidak ada orang yang paling takut dari kesyirikan kecuali ahlu tauhid. Harus khawatir diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan, karena ini perkara terbesar yang mengekalkan seorang hamba di dalam neraka. Kekekalan dalam neraka, jemaah sekalian. Wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan siapa yang syirik kepada Allah, sungguh Allah telah haramkan untuknya surga. Tempat kembalinya adalah neraka, tidak ada tempat lain. Dan tidak akan ada penolong bagi orang yang zalim ini, yakni orang yang terjatuh dalam kesyirikan ini, selama-lamanya di dalam neraka. Ini kita anggap sepele. Bahkan terkadang nonton di YouTube, di TikTok misalnya, perkara yang berbau kesyirikan, tapi menghibur, ikut ketawa ketiwi juga. Padahal itu adalah perkara yang jelas-jelas berada di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita dan keluarga kita. Kadang kita merasa saya belajar tauhid, saya ikut kajian sunnah, saya sudah ini dan itu, tapi kita tidak merasa keluarga kita disusupi kesyirikan dalam keadaan kita tidak sadar. Waliyadzubillah. Belum lagi syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, riya dan yang lain sebagainya yang tersembunyi di dalam hati. Setiap kita berpotensi untuk terjatuh di dalamnya. Maka jangan pernah merasa aman dari kesyirikan. Jelas ya? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan syirik dalam hadis ini sebagai perkara yang membinasakan yang pertama sebelum yang lainnya. Tadi kita dengarkan ya dari hadis Nabi tadi, 7 perkara yang membinasakan. Di situ ada pembunuhan, ya kan? Riba dan yang lain sebagainya. Tapi kenapa bukan itu yang lebih dahulu disebutkan oleh Nabi? Syirik yang pertama disebut karena menunjukkan ini adalah kebinasaan yang paling fatal ketika orang terjatuh di dalamnya. Nah, kemudian ikhwani fillah, yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sihru, melakukan praktek-praktek sihir. Apa itu sihir? Sihir ya dari madda sahara, ya, sin ha.
Iya, sin, ha, ra. Kalau ada huruf ini dalam satu kata, itu kata para ulama, para ahli nahwu, itu selalu bermakna tersembunyi, khafi. Sesuatu yang tersembunyi, yang halus, yang rahasia, yang sulit dideteksi. Ya. Contohnya sahur. Ya, ada satu waktu di waktu malam itu disebut waktu apa? Sahur. Kapan itu waktu sahur? Hah? Jam 5. Antum sahur jam 5 ya? Dia penghujung malam kan? Sebelum masuk waktu subuh, itu waktu sahur. Menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Begitu ya? Demikian pula sihir. Makanya kata para ulama, sihir itu adalah ma latufa wa khafiya sababuhu. Sesuatu yang sebabnya itu sangat tersembunyi dan sangat halus. Itu sihir. Paham? Ya. Yang dia bisa memberikan pengaruh pada diri orang yang disihir. Apakah terpengaruh matanya, atau khayalannya, atau jiwanya, atau hatinya? Kenapa dia bisa memberikan pengaruh kepada orang yang disihir? Karena ada bantuan syaitan dari kalangan jin di dalam praktek-praktek sihir itu. Sadar atau tidak sadar, siapa yang melakukan praktek sihir, pasti dia bekerja sama dengan syaitan. Disitulah bentuk kesyirikannya. Ada bentuk meminta tolong kepada perkara gaib selain Allah. Ya, di situ ada bentuk permohonan kepada selain Allah. Ada bentuk penyandaran kepada selain Allah. Ada bentuk kerjasama antara syaitan dengan manusia yang mengantarkan kepada kekafiran. Jelas ya? Kerjasama antara manusia dengan jin, syaitan dari kalangan jin, ya, ini adalah kerjasama yang mengantarkan kepada kekafiran. Karena tidak bisa lepas daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah, dan bahwasanya ada kaum lelaki dari kalangan manusia ya'udun, minta perlindungan kepada segolongan laki-laki dari kalangan jin. Apa hasilnya? Fazaduhum rahaqa. Maka para jin ini menambahkan untuk mereka rahaqa. Apa artinya rahaqa? Para ulama ahli tafsir mengatakan di antara maknanya adalah kufra, semakin menambahkan kekufurannya. Ada bentuk ta'awudz, minta perlindungan kepada selain Allah, kepada makhluk yang gaib. Sudah paham bentuk kesyirikannya? Sehingga jemaah sekalian, sihir pada hakikatnya itu bagian daripada syirik. Paham? Pada hakikatnya sihir bagian dari apa? Dari syirik. Karena di situ ada praktek-praktek kesyirikan. Tapi kenapa disebutkan oleh Nabi sihir, padahal sudah menyebut syirik? Ini disebabkan karena sihir punya bahaya yang sangat besar dibandingkan kesyirikan-kesyirikan yang lain. Orang gampang terjatuh di dalamnya. Cinta ditolak, sihir bertindak. Iya. Dagangan kurang laris,
sementara tetangga laris, sihir bertindak. Kan begitu ya? Ya, sakit hati kepada seseorang, kalau langsung ditikam pasti masuk penjara, tapi kalau disihir tidak ada yang tahu. Punya hasad, iri, dengki kepada seorang, sihir berjalan. Makanya orang lebih mudah terjatuh dalam apa? Dalam syirik yang bentuknya sihir dibandingkan kesyirikan yang lain. Dari syirik akbar ya, syirik besar. Makanya karena bahayanya Nabi sebutkan ya secara tersendiri. Perkara yang membinasakan yang kedua adalah as-sihru, melakukan sihir. Banyaknya orang bergampangan dengan perkara ini jemaah sekalian. Kalau tidak bisa menyihir, dia datang ke tukang sihir. Ya, coba sihirkan saya ini, sebutkan namanya, alamatnya, tambah ayam hitam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tasahhara aw tusuhhira la." Bukan dari golongan kami, kata Nabi, orang-orang yang melakukan sihir atau minta untuk disihirkan. Sama. Jangan mengatakan, "Oh, bukan saya yang sihir, saya cuma suruh orang." Sama. Karena di situ ada bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekufuran kepada Allah. Kaumnya Nabi siapa? Yang apa namanya? Tukang-tukang sihir itu merajalela di situ. Nabi Musa. Ada yang lebih hebat lagi. Nabi Sulaiman. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Dan mereka, kaumnya Nabi Sulaiman itu mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dibacakan? Mantra-mantra. Dan seperti itulah orang yang melakukan sihir, ada baca-bacanya. Betul? Ya, minimal cenin rara kalau orang Bugis. Ada baca-bacanya, mantra-mantranya yang terkadang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena di situ ada bentuk pertolongan, permintaan pertolongan kepada syaitan. Ada uqad, buhul-buhulnya yang diikat-ikat. Itu ritual-ritualnya ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kaumnya Nabi Sulaiman mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan kepada Raja Sulaiman. Tapi kata Allah, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman itu tidak kafir, walakinna syayatin kafaru. Tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Kenapa kafir? Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka telah mengajarkan kepada manusia sihir. Itu penyebab kekafirannya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab apa? Nawaqidul Islam memasukkan sihir adalah pembatal keislaman. Allah yang katakan ini ya. Allah yang menetapkan Sulaiman tidak kafir. Karena hanya dibacakan kepadanya. Kan Nabi Sulaiman tahu bahasa semuanya, kan begitu ya? Nabi Sulaiman juga menguasai jin dan manusia. Makanya syaitan bacakan mantra-mantra kepada Nabi Sulaiman tidak ikuti. Tapi kaumnya Nabi Sulaiman justru ikut kepada syaitan ini. Iya. Ditambah lagi ya, di zamannya Nabi Sulaiman itu mungkin karena mereka terlalu terobsesi dengan sihir ya,
Sampai-sampai Allah datangkan kepada mereka ujian terberat dari sisi sihir. Apa itu? Allah katakan, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut." Dan mereka mengikuti sesuatu yang diturunkan, sesuatu yang dibawa oleh dua malaikat yang diturunkan di negeri Babil, namanya malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan dua malaikat ini itu diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia sihir. Tapi sebagai apa? Ujian kepada mereka. Dan ini bahaya jemaah sekalian. Sebagai bentuk istidraj dari Allah ya. Perlalaian. Ketika mereka terobsesi dengan sihir, yang dibesarkan adalah sihir, yang paling hebat adalah orang yang paling hebat dalam sihir, Allah turunkan dua malaikat Harut dan Marut, ajarkan mereka sihir sekalian. Tapi kata Allah, "Wa ma yu'allimani min ahad." Dua malaikat ini tidak mengajarkan seorang pun sihir hatta yaqula, sampai keduanya berkata, "Innama nahnu fitnah." Kami ini adalah ujian untuk kalian. Fala takfur, jangan kalian kufur. Menunjukkan sihir itu adalah kekafiran. Dan ini adalah perkara yang terkadang diremehkan di zaman kita jemaah sekalian. Bergampangan melakukan sihir. Praktek-praktek sihir sangat merajalela. Semakin berkembang zaman, ya, bertambah zaman, semakin berkembang pula jenis-jenis sihir itu. Nah, namun disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam Syarah Nawaqidul Islam, bahwasanya dari sekian banyak praktek-praktek sihir ini, sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim sendiri ya tidak berani memberikan definisi tentang sihir. Kenapa? Karena katanya banyak sekali jenisnya. Jadi tidak ada apa? Tidak ada definisi yang bisa mencakup semua jenis sihir. Coba. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dari sekian banyak jenis-jenis sihir dan selalu berkembang setiap zaman, itu bisa dikelompokkan, ya, sihir itu ada dua jenis. Yang pertama, ada yang namanya sihir hakiki, dan yang kedua ada yang namanya sihir takhyili. Apa itu sihir hakiki, ikhwan? Sihir hakiki ini adalah sihir yang memberikan pengaruh ke dalam jiwa seseorang atau pada raga seseorang secara langsung. Apakah memberikan penyakit atau yang lain sebagainya. Itu namanya apa? Sihir hakiki. Nah, sehingga ada orang yang gila karena sihir, hilang akalnya. Inilah yang disebut dengan majnun, ya. Kalau orang gila disebabkan karena stres, depresi, itu dalam bahasa Arab namanya ma'tuh. Tapi kalau gila karena sihir, karena jin, namanya apa? Majnun. Pernah dengar nama Laila Majnun? Jangan dikira nama gaul ya, nama keren. Baik. Jadi ini sihir hakiki, bisa membuat akal seorang hilang, bisa berpengaruh pada tubuh seseorang, pada raga seseorang, sehingga seorang itu bisa sakit, orang yang disihir itu, atau bahkan banyak di antara mereka yang meninggal karena sihir. Dan ini tidak bisa dideteksi oleh Intel.
mau dicari sama Pak polisi kasus seorang meninggal karena sihir, siapa yang sihir? Tidak ada yang bisa. Kalau kasus pembunuhan, ya serapi bagaimanapun masih bisa dilacak, kan begitu ya? Tapi kalau membunuh pakai sihir, tidak ada yang bisa lacak. Nah, belum ada alat yang didapatkan oleh aparat kepolisian kita untuk bisa melacak pelaku pembunuhan dengan cara sihir. Bahkan mungkin belum ada undang-undang di negara kita yang menyebutkan tentang larangan sihir, begitu ya? Tapi di kalangan para ulama salaf, bahkan para sahabat Nabi, mereka sudah tetapkan hukuman kepada para dukun dan tukang sihir. Kalau jelas ya bukti-bukti bahwa dia melakukan praktek-praktek sihir, apa hukumannya? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddus sahiri darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir itu adalah dipenggal dengan apa? Dengan pedang. Hukuman mati. Sayangnya ini belum ada mungkin negara yang menjalankan ya hukuman ini. Tapi di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, beliau telah menulis surat kepada para gubernurnya, aniqtulu kulla sahirin wa sahira, bunuh semua tukang sihir, laki-laki ataupun perempuan. Instruksi langsung dari khalifah. Sehingga kalau ketahuan ada tukang sihir, ada ini, langsung dieksekusi. Iya. Umar bin Khattab sendiri telah membunuh sekitar berapa orang dari tukang-tukang sihir. Karena ini perusak. Iya, dan sangat tersembunyi, tidak bisa dilacak. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, untuk mendatangkan efek jerah terhadap yang lain, dibunuh tukang-tukang sihir. Apakah sudah ada korbannya atau belum ada yang jelas? Cukup bukti bahwa dia melakukan praktek sihir, dibunuh di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kalau di zaman kita subhanallah malah punya komunitas. Legal, dilindungi oleh negara, subhanallah. Padahal bahayanya luar biasa. Naam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi sihir apa namanya? Hakiki, memberikan pengaruh secara hakikat baik pada jiwa maupun pada raga manusia. Nah, itu banyak sekali jenisnya. Ada namanya ya sihir penyakit yang menimbulkan penyakit, ada sihir membunuh seperti yang sudah kita sebutkan, ada namanya sihir sarf. Sarf itu adalah memisahkan dua orang yang saling mencintai, langsung baku benci. Sarf. Sebaliknya, masuk dalam sihir hakiki adalah sihir bentuk ataf. Apa itu ataf? Iya, menjadikan dua orang yang tidak saling mencintai akhirnya jadi cinta. Ya, ini dalam bahasa Bugis disebut cenin rara. Ya, banyak orang masya Allah rela melakukan perjalanan sampai Kalimantan, sampai Sumatera, sampai Malaysia. Cari apa? Cenin rara. Karena wanita yang dia cintainya ternyata tidak respon sama dia. Bertepuk sebelah tangan. Akhirnya apa? Cenin rara bertindak. Nah, makanya pada pernikahan Siti Nurbaya, wah ini yang paling diandalkan ini. Iya. Yang asalnya wanita ini tidak senang, tidak suka, tidak ada kecintaan terhadap suaminya, menikah juga dipaksa harus nikah. Ya, tapi apa yang menjadikan mereka saling mencintai pada akhirnya? Iya, ada orang-orang khusus. Kalau di kampung saya disebut Mapasikarawa ya. Ada orang-orang tertentu yang harus mempelai laki-laki
untuk menyentuh pertama kali istrinya. Disitulah cenin rara berlaku. Iya. Orang paling hebat. Naam. Makanya kalau berhasil ini langsung lengket kayak perangko, kan begitu ya. Tapi kalau gagal sudah cerai lagi. Nah, makanya di zaman dahulu ya, orang-orang tua kita dahulu ya, yang tidak faham perkara ini ya, tidak sembarang orang yang bisa mengantar mempelai laki-laki mempertemukan dengan mempelai wanita ya. Tidak sembarang. Kenapa? Karena ini orang yang punya sihir-sihir khusus. Namanya sihir apa? Sihir ataf. Ini wajib untuk berhati-hati daripadanya. Nah, tapi sekarang ada ya sesuatu yang memiliki pengaruh lebih bahaya dari sihir, padahal bukan sihir. Apa itu jemaah sekalian? Iya, medsos. Tiba-tiba anak gadisnya orang kabur dari rumah. Apa yang tarik? Medsos, bukan sihir. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua dari jenis sihir ada namanya sihir takhyili. Apa itu sihir takhyili? Dia sihir tidak memberikan pengaruh pada jiwa dan raga seorang, jiwa atau raga seorang, tapi hanya memberikan pengaruh pada khayalan pandangan mata saja. Inilah sihir yang dahulu dipraktekkan oleh penyihir-penyihir di zaman Nabi Musa. Penyihirnya Fir'aun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Musa berhadapan dengan penyihir-penyihir Fir'aun ini, apa yang mereka lakukan? Fa'alqaw hibalahum wa 'isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lamughlabun. Mereka lemparkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka seraya mengatakan, demi ya keperkasaan Fir'aun kita yang akan menang. Ya, sampai kata Allah, saharu a'yunan nas, mereka menyihir mata-mata manusia. Ya, bagaimana bentuk sihirnya? Dia melihat tongkat-tongkat dan tali-tali itu berubah jadi ular semua, mau menyerang Nabi Musa. Sampai-sampai Nabi Musa juga tersihir. Iya. Muncul rasa takut dalam hati Nabi Musa karena melihat ini semuanya jadi ular. Seandainya bukan karena pertolongan Allah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Tongkat Nabi Musa jadi ular, dia makan semua ularnya, tukang-tukang sihir Firaun itu. Ingat ya, sama-sama jadi ular. Tongkat jadi ular. Akan tetapi Nabi Musa bukan sihir. Itu adalah mukjizat. Paham? Karena tongkatnya Nabi Musa benar-benar jadi ular. Kalau tongkatnya dan talinya tukang sihir Firaun ini tidak benar-benar jadi ular, hanya dikhayalkan. Ya, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, dikhayalkan di mata Nabi Musa bahwa semuanya itu hidup, berjalan, padahal tidak. Ini namanya sihir apa? Takhyili. Makanya hati-hati yang kadang pakai mikrofon di pasar. Ya. Bukan sihir, bukan sulap, apa jipale? Nanti anak saya ini saya akan sembelih, coba lihat katanya. Oh. Setelah kumpul semua orang, ditawarkan obatnya, tidak disembelih anaknya. Oh, bukan sihir ini ya, penipuan ya, PHP. Terkadang disembelih betul ya, kelihatannya disembelih, tapi pada hakikatnya tidak. Tapi kita lihat sembelih. Kenapa bisa hidup kembali? Karena memang tidak disembelih, hanya dikhayalkan di mata kita. Paham? Kalau zaman dulu waktu saya masih kecil ya, ada apa namanya? Kertas dimasukkan di kotak, setelah itu dihamur keluar jadi uang semua. Ya, orang ramai-ramai pungut sampai di rumah jadi kertas kembali. Kenapa?
Karena yang disihir apa? Pandangan mata. Itu namanya sihir apa? Takhyili. Walaupun ini lebih ringan daripada sihir hakiki, tapi sihir takhyili masuk juga dalam kategori sihir. Paham? Hati-hati, senang menonton sihir. Katanya belajar tauhid, Masya Allah belajar sunnah, suka lihat penjual obat melakukan praktek sihir. Nah, saya tidak katakan mereka semuanya melakukan praktek sihir, tidak, tapi banyak. Begitu ya, untuk menarik perhatian manusia. Tayyib. Mungkin ini dulu ikhwan yang bisa kita bahas, dua perkara yang membinasakan yang disebutkan dalam hadis ini. Adapun yang lainnya insyaallah kita akan bahas pada majelis berikutnya insyaallah kalau ada waktu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita seluruhnya untuk senantiasa berada di atas ilmu dan beramal di atasnya, na'am, meyakininya, meyakini isi dan kandungannya, sehingga menjadi na'am sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita seluruhnya, dunia, alam barzakh dan di akhirat insyaallah taala. Tayyib. Sekira demikian dulu pembahasan kita di malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.